Allah, kita termasuk orang-orang yang merindukan untuk dipanggil dengan panggilan indah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita dan menjadikan diri kita ini memiliki ketentraman kalbu, ketentraman jiwa, ketenangan selaku sebagai insan hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan ya Allah diri-diri kami ini sebaik-baik orang yang Kau ciptakan dalam keadaan sempurna, menjadikan hamba-Nya, dan Engkau jadikan diri-diri kami sebagai ahli ibadah kepadamu. Jadikanlah kami bertawakal atas apa yang menjadi ketetapan dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ikhlas atas qadar dan takdir-Mu. Ya Allah ya Rabbana, sempurnakanlah pengabdian kami dengan ilmu yang kami miliki. Jadikanlah ilmu yang kami miliki dapat kami amalkan dan kuatkan iman kami. Ya alimah ma bisyudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita dengan hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap bacaan suratul Fatihah kita, ikhtiar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang maha mengabulkan apa yang kita inginkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ingin hidup tidak hanya sekedar hidup, tetapi ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang punya qudrah dan iradahnya, menjadikan kita ini hidup dalam keadaan baik. Insyaallah hari ini di hari apa sekarang Bu? Hari Selasa, syukur masih ingat hitungan hari Bu ya. Hari Selasa di pertengahan bulan Syawal, hari ke-14, yang mudah-mudahan yang sudah mencoba melaksanakan ibadah sunnah saum Syawal dan sudah menyelesaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, niatkan hari ini sekaligus niatan saum sunnah tengah bulanan Ayyamul Bid, hari 13, 14, 15. Kemarin 13-nya sekalian dengan saum Senin, sekarang 14-nya sekalian saum sunnah Syawal dan sunnah Ayyamul Bid. Gabungkan niatnya boleh
boleh. Yang tidak boleh itu kalau qadha atau nazar. Saum yang sifatnya wajib tidak boleh dirangkap niatnya. Tapi kalau yang sunnah silahkan dirangkap. Sunnah untuk hari pertengahan bulan. Kemudian sunnah Syawal, niatkan. Bagi yang dari tadi belum niat tapi sudah telanjur minum, nah, silahkan niatkan dari sekarang, berhenti. Insya Allah sampai dengan nanti maghrib. Ya, boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu setelahnya mau niat atau setelah niat terus minum lagi. Itu pun kalau ingat, kalau lupa nggak apa-apa. Ya, nggak batal. Baik Bapak Ibu, jadi keinginan kita untuk mendapatkan kesempatan, memperoleh kesempatan menjadi abdinya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menjadikannya sebuah kenyataan bahwa kita ini ingin menjadi abdinya Allah dan diberi kekuatan untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan tersebut. Ya, kita dicipta Allah untuk menjadi abdinya. Dan abdinya Allah itu adalah orang yang nanti akan mendapatkan kesempatan dipanggil dengan panggilan indah yang selalu kita baca di awal pengajian kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini sering dibaca ketika makamkan, ya, ketika dalam proses pemakaman, dalam prosesi pemakaman umat Islam sering dibaca ayat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga ingin pengabdian kita ini sempurna. Kita juga ingin bahwa Allah menjadikan pengabdian kita ini sesuai dengan apa yang ditunjuk atau sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Maka kita bermohon, kita tekankan dalam qalbu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita menginginkan juga diberikan petunjuk, ihdinas syiratal mustaqim. Petunjuk yang seperti apa? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, para siddiqin, para aulia, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi dan disesatkan atau tersesat, yaitu orang Nasoro, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang maghdub. Siapa yang maghdub adalah yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, dan bukan juga orang-orang yang dolin. Siapa yang dolin? Adalah orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu, atau orang yang beramal mengabaikan ilmu yang diberikan Allah. Berilmu tanpa amal dan beramal tanpa ilmu, itulah maghdub dan dolin. Kita menginginkan beramal dengan ilmu, berilmu diamalkan, dan penuh dengan istiqamah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap detik kita tekankan ke dalam diri kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puncaknya keilmuan, Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an sebagai jalan petunjuk, jalan kepada kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ketika kita menjalankannya, maka Allah berikan ditunjukkan bagaimana cara melaksanakannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagaimana contoh teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Petunjuk Rasul kepada kita disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama manusia. Dan sebaik-baik manusia kata Rasul adalah mamtola umuruhu wa hasuna amaluhu, adalah orang yang panjang umur dan baik amalnya. Dan tentu saja panjang umur dan baik amal kita juga harus memilih dan memilah apa perbuatan yang baik bagi kita. Dan Rasul memberikan petunjuk, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian dalam beramal adalah membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajar melalui tahapan setelah tentunya kita meyakini bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah, kitab suci Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban membacanya. Diawali dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka bacalah Al-Quran dengan bismillah, dengan atas nama atau dengan menyebut nama Allah. Kemudian kita pahami dengan benar dengan memanfaatkan berbagai ilmu yang disampaikan oleh para ulama yang sampai kepada diri kita, termasuk di dalamnya memanfaatkan kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya kita amalkan sedikit demi sedikit, meskipun satu ayat amalkan. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa minder karena hanya mengamalkan satu ayat. Qul huwallahu ahad. Amalkan langsung bahwa Allah itu Tuhan hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Allah lah tempat kita menggantungkan segala kebutuhan hidup kita. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Kemudian kita juga bercermin bahwa kita diberi contoh Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka praktekkan syahadah kita dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita nikmatkan dalam diri. Apa yang sudah kita baca, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan. Dan mudah-mudahan amal itu sampai dapat kenikmatannya. Kalau kita bersyahadah sampai enak membaca syahadatnya, kenahnya membaca syahadatnya, tumanina hatinya, kemudian terdengar merenah dalam kehidupan. Berikutnya adalah jangan lupa kita kalau seandainya melaksanakan sholat, pahami apa yang kita lakukan, kemudian kita nikmati. Bagaimana sholat itu menjadi nikmat, masing-masing punya kemampuan untuk mendapatkannya. Ya, tentunya kalau hanya sekali-sekali sholatnya belang bentong, sulit untuk mendapatkan nikmat. Sholat yang akan nikmat adalah sholat yang khasiun, yang dilaksanakan dengan khusyuk terus-terusan, dan insya Allah setiap kali melaksanakan sholat akan mendapatkan tambahan kebahagiaan, tambahan ketentraman, khasiun, menjadi khusyuk. Berikutnya kita juga melaksanakan ibadah saum. Selesainya kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Yang punya kemampuan, mari kita laksanakan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh juga dicek celok, boleh juga digabung-gabung dengan puasa sunnah yang lainnya. Yang penting masih di bulan Syawal, minimal sempat 6 hari untuk menyempurnakan saum kita di bulan Ramadan selama 1 bulan tambah 6 hari, maka kata Rasul sama dengan saum terus-terusan selama 1 tahun. Masya Allah, demikian indahnya perumpamaan itu dan demikian indahnya juga pahalanya. Akan diampuni dosa yang sudah lalu. Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya kita niatkan untuk bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf sesuai dengan kemampuan masing-masing. Diingatkan kepada yang masih punya permasalahan waris, maka segera selesaikan waris. Jangan sampai waris itu ada istilah diikhlaskan. Jangan, waris tidak boleh ada diikhlaskan. Waris harus dibagi. Setelah dibagi baru disedekahkan, diwakafkan atau diinfakkan. Itu baru yang benar. Kalau disebut diikhlaskan berarti kapaksa.
Berarti karena ada hal pendorong lain selain dari perintah Allah. Padahal perintah Allah dalam Al-Quran dijelaskan habiskan harta orang yang meninggal itu kepada ahli warisnya. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan ilmu faraid, dan setelahnya melaksanakan kewajiban si mayit, dan juga setelah melaksanakan apa yang menjadi wasiat-wasiatnya dengan sesama manusia, hukukul adami, hak dengan para anak cucu Nabi Adam. Ya. Kemudian berikutnya adalah sempurnakan juga pengabdian kita dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi yang istitoah, bagi yang mampu. Bagaimana bagi yang tidak mampu? Semua manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas kewajiban sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu orang manusia pun yang dipaksa untuk mengerjakan sesuatu, melainkan pasti Allah akan berikan bekalnya. Karena Allah lah yang tahu kebutuhan manusia ini. Ya, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengaturnya, memberi rezekinya, menugaskan kewajibannya, mati pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dengan cara apa dia mati. Termasuk segala kehidupannya, detak napasnya, makan minumnya, segala sesuatunya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu tentang keinginan kita untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Tancapkan ke dalam kalbu bahwa Allah akan mentakdirkan kita untuk sampai di Baitullah. Ya. Bagaimana kita mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sementara kita belum ke Baitullah? Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan sesuatu yang indah, hadiah untuk umatnya, yaitu dengan kemudahan dan kepraktisan, maka dia akan memperoleh pahala ibadah haji dan umroh. Apa itu? Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilaksanakan dengan cara selanjutnya adalah tidak keluar dari masjid, tetap tinggal di dalam masjid, ngajedog, iktikaf, dengan zikir, wirid, sholawat, baca Quran, ataupun dengan melaksanakan perenungan diri, bermuhasabah, tapi tidak melaksanakan sholat sampai dengan keluar matahari. Kemudian pas keluar matahari dia laksanakan sholat 2 rakaat, kira-kira 10 menit setelahnya selesai matahari keluar, kemudian laksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq, atau orang ada yang nyebutnya sholat duha awal. Maka ini kata Rasulullah SAW, kalau melaksanakan 3 perbuatan ini, sholat subuh berjamaah, tidak keluar dari masjid sampai keluar matahari, dan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka akan mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah, demikian indahnya agama kita memberikan kemudahan kepada kita. Tinggal kitanya mau atau tidak. Setelahnya kita melaksanakan ibadah, syahadat, sholat, zakat, dan saum, maka niatkan haji dan umroh, dan jangan putus niat sampai dengan kita melaksanakannya ataupun sampai dengan ajal menjemput kita. Barang siapa yang berniat baik, maka telah dicatat niat baiknya. Jangan lupa kita hanya menjadi wayang yang dimainkan oleh dalang. Dalangnya adalah Allah, sutradaranya Allah. Kita mah pemain-pemain yang dimainkan. Tidur pun, mati pun Allah yang ngatur. Makanya kita tekadkan dalam diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu Bapak Ibu. Termasuk hari ini kita niatkan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Saung Tahfidz Al-Quran Masjid Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Mani, Kota Bandung. Kemudian kita lanjutkan bertadabbur, bertasyakur, kemudian kita baca Al-Quran dengan istiqamah berjamaah untuk mendapatkan kebahagiaan, dan tentu saja kita laksanakan sebaik-baiknya sampai dengan waktu isyraq, dan setelah itu kita nanti laksanakan sholat 2 rakaat. Alhamdulillah di Saum Tahfidz Al-Quran hari ini cuaca cukup deras, hujannya cukup deras sehingga rada ngahod-hod ya. Ngahod-hod apa bahasa Pekalongan Bu, bahasa Semarangnya, bahasa Brebes menggigil.
Apa Bu? Kemudian kita juga insya Allah ya membaca Al-Quran, dan yang akan kita baca hari ini adalah surah An-Nisa mulai ayat ke 66 sampai 66, 67, 68, 69, 70. 66 kemarin sudah tamatkan, kita 67, dan kita akan baca sampai ayat ke 74. Ya, hari ini kita akan baca sampai ayat ke 74. Di luar sana lewat jalur internet dengan teknologi, alhamdulillah bisa tersambung dengan sahabat-sahabat kita masih di Bandung, Ibu Ais bersama keluarga, Ahmad bersama keluarga, dari Cirebon sudah bergabung Ibu Irin bersama keluarga, dan Ibu Ida bersama keluarga. Yang lain insya Allah masih berjuang untuk bisa tersambung, termasuk yang serang kehabisan kuota, jadi tidak bisa bersambung kepada kita. Yuk hari ini kita lanjutkan ngaji kita membaca surah An-Nisa mulai ayat ke 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Kata Allah, kepada orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkannya, serta mengikuti apa yang dicontohkan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan yang namanya pahala yang sangat besar, yang disebut dengan ajron azimah. Ini menjelaskan tentang ayat-ayat sebelumnya. Mari kita ke ayat ke 68-nya. Walahum ya, walahadainahum syiratan mustaqima. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau taat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan mendapatkan pahala yang besar dan akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Pahala yang besar nanti kita akan panen di hari akhirat. Jalan yang lurus akan kita lalui selama di dunia. Jadi di akhirat dapat, di dunia juga dapat. Itulah bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Ini penegasan tentang ayat-ayat sebelumnya. Ya. Kemudian di ayat ke-69 mari kita baca, wa may yutillahu war-rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa.
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Inilah penegasan dari mustaqim, itu adalah orang yang dianugerahi nikmat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasul, dan mereka akan bersama-sama dengan orang yang mendapatkan nikmat an'amta alaihim. Ya, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Bapak Ibu sudah punya teman yang model begitu? Para nabi, kita nggak mungkin punya teman para nabi, karena sekarang nabi sudah berakhir. Nabi terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khataman nabiyyin wal mursalin. Nabi terakhir, tidak akan ada nabi lagi. Jadi kalau ada sekarang ada nabi-nabi yang mengaku, itu pasti mereka adalah pembohong alias nabi palsu. Ya. Kemudian kalau dengan para nabi kita tidak bertemu, apakah kita juga bisa bertemu dengan para syiddiqin, orang-orang yang jujur? Kira-kira dapat nggak Bu sekarang di zaman begini orang-orang yang jujur? Insya Allah Allah tidak akan bohong, pasti ada, ya, hanya mungkin langka barangnya, ya. Jadi kepaksa ibu harus mahal mendapatkannya. Mahal dapat ditebus dengan apa? Dengan raga dan jiwa, kudu tunu, kudu mihapekeun diri tina tiris, kudu berjuang, ya, kudu melalui tahapan yang berat, enteng-enteng punya. Tapi juga tidak berat, karena Allah selalu memberikan solusi kepada manusia. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan kita harus yakin, saya yakinnya bahwa Allah tidak akan memberikan beban kecuali diberikan bekalnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan bekal yang terbaik, jangan lupa namanya adalah takwa. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, bakal yang paling baik adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian kita tunduk patuh kepada apa yang ditetapkannya, kemudian kita ikhlas, kemudian kita mensucikan jiwa, bergembira atas apa yang menjadi berita gembiranya, dan kita wanti-wanti hati-hati untuk jangan sampai terjerumus ke dalam kezaliman yang akan mendatangkan azab Allah. Semua itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal mengikuti, nggak usah kreasi-kreasi. Ikuti saja Rasul, maka pasti akan selamat. Pasti akan ketemu dengan syiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, kemudian orang-orang yang syahid. Orang-orang yang syahid itu, kalau sekarang mungkin kalau ada yang berperang mati di medan perang, tapi sekarang perang tidak ada. Tetapi yang syahid itu bisa dilihat dari apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita, yang berjuang di jalan Allah kemudian meninggal dalam keadaan sedang berjuang. Misalnya orang yang sedang hamil, kemudian dia meninggal dunia ketika melahirkan, itu termasuk yang syahid. Tapi tidak jarang, da ibu-ibu mah kalau lihat wajahnya sudah tidak hamil lagi. Jadi hamil melalui syahid melalui jalan hamil juga tidak. Jadi harus bagaimana? Taat kepada suami, selagi suami itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagus tidak abdi mata punya suami, taatkan kepada diri sendiri untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Dan orang tuanya juga sudah tidak ada, doakan, ya begitu Bapak Ibu. Tong eleh gelengnya, jangan sampai kita putus asa atau putus harapan. Kemudian dan orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh insya Allah hari ini masih ada, cuman susah nyarinya barang langka, makhluk mahal. Dan mereka itulah teman-teman sebaik-baiknya. Ya, teman sebaik-baiknya. Yuk kita cari teman sebaik-baiknya. Ingat,